Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sidik dengan NIM 2009383. Di sini saya akan mempresentasikan infografis tentang Art Nouveau. Ini adalah timeline perkembangan Art Nouveau. Tahun 1880, seni murni seperti seni rupa dan patung masih dianggap sebagai seni superior dibandingkan seni tarapan seperti desain produk, furnitur, ataupun karya-karya lainnya dalam hierarki seni. Para seniman di Eropa dan Amerika berusaha untuk mengubah perspektif tersebut dengan gerakan Art Nouveau. Art Nouveau merupakan gerakan untuk menyatukan dan menyamakan seni dalam semua media. Para seniman Art Nouveau percaya bahwa sebuah mahakarya dapat dilahirkan dari integrasi berbagai seni. Gerakan ini juga mengkritik prinsip industrialisasi atau benda-benda yang diproduksi secara massal. Art Nouveau dikenal dengan nama yang berbeda-beda di banyak negara. Di Jerman, ia dikenal dengan nama Jugendstil. Di Austria, orang-orang menyebutnya dengan Suggestionsstil. Dan di Spanyol, julukannya adalah Modernismo. Ini adalah salah satu tokoh yang menggemborkan Art Nouveau, yaitu William Morris. Dan ini adalah salah satu tekstil desain karyanya. Tahun 1882, salah satu karya termegah Antoni Gaudí juga berpengaruh dalam perkembangan Art Nouveau. Ini adalah gereja unik yang dikerjakan selama lebih dari 4 dekade oleh sang jenius. Namun, hingga kematiannya di tahun 1926, bangunan spektakuler ini masih juga belum berhasil diselesaikan. Dengan menjadikan blueprint rancangan sang maestro, pembangunan ikon kota Barcelona ini terus dilanjutkan dan dijadwalkan akan selesai di tahun 2026. Untuk memperingati 100 tahun kematian sang perancang, UNESCO telah menjadikan karya agung ini sebagai situs kebudayaan dunia sejak tahun 1984. Ini adalah Sagrada Familia, karya Antoni Gaudí. Tahun 1883, sebuah kursi mahogani cair yang didesain oleh Arthur Hayget McMurdo memiliki peran penting juga pada perkembangan Art Nouveau dalam seni furnitur. Pada karyanya, ia menggunakan garis-garis lengkung dan pola-pola organik seperti tumbuhan. Tahun 1893, ada sebuah majalah, The Studio and Illustrated Magazine of Fine and Applied Art, merupakan majalah yang sangat berperan penting dalam penyebaran Art Nouveau hingga ke Eropa. Majalah seni rupa dan seni dekoratif ini diterbitkan di London tahun 1893 hingga 1964. Tahun 1895, The Maison de l'Art Nouveau merupakan galeri yang dirancang oleh arsitek Louis Bonnier, merupakan museum megah yang dimiliki oleh Siegfried Bing. Karya yang dipamerkan dalam galeri ini termasuk permadani, keramik, kaca patri, furnitur, logam, dan cetakan. Pajangan dekoratif ini menjadi sangat terkait dengan gaya artistik yang menjadi populer di seluruh Eropa, dan galerinya kemudian diberi nama Art Nouveau. Tahun 1896, Alphonse Mucha dikontrak oleh sebuah perusahaan pembuat kertas rokok dengan merek Job. Mucha menggambar seorang wanita menggairahkan berambut panjang yang memegang sebatang rokok. Kepala wanita bersandar ke belakang dengan cara sensual. Asap yang mengepul dari rokok membentuk desain ornamen arabesque yang menyatu dengan logo perusahaan dan rambutnya. Desain poster Job Cigarettes karya Alphonse Mucha yang sangat terkenal ini
merupakan salah satu Art Nouveau yang sangat terkenal hingga saat ini. Tahun 1898, Mir Iskufta World of Art merupakan majalah Rusia dan gerakan artistik yang sangat berpengaruh dalam membantu merevolusi seni Eropa pada abad ke-20. Dalam majalah ini juga mempromosikan individualisme artistik dan prinsip-prinsip Art Nouveau. Tahun 1900, The Exposition Universelle of One of 1900, lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Paris Exposition 1900, adalah pameran dunia yang diadakan di Paris, Prancis, dari 14 April hingga 12 November 1900 untuk merayakan pencapaian abad yang lalu dan untuk mempercepat perkembangan ke abad berikutnya. Dikunjungi oleh lebih dari 50 juta orang. Banyak kongres internasional dan acara lainnya diadakan dalam kerangka pameran, termasuk Olimpiade Musim Panas 1900. Dekorasi Art Nouveau muncul di interior dan dekorasi banyak bangunan, terutama besi interior dan dekorasi gerbang monumental pameran, Grand Palais, Petit Palais, dan di portal Istana Industri Nasional. Ini salah satu karya yang dipamerkan dalam pameran tersebut. Selanjutnya, 1902. The Prima Exposition Internationale d'Art Moderne Decorative. Pertama, Pameran Internasional Modern Seni Dekorasi yang diselenggarakan di Turin, Italia pada tahun 1902. Dibuka 10 Mei. Sebuah pameran seni dunia yang penting dalam menyebarkan popularitas Art Nouveau design, terutama di Italia. Gaya Art Nouveau mungkin mencapai puncaknya selama pameran internasional seni dekoratif modern dari Turin pada tahun 1902, di mana proyek desainer dari negara-negara besar Eropa dipamerkan, termasuk benda-benda dan cetakan dari gudang London yang terkenal Arthur Legend oleh Liberty. Selanjutnya, tahun 1905, pengaruh arsitektur dengan gaya Art Nouveau mulai dibawa ke Indonesia oleh arsitek P.A.J. Moynihan sekitar tahun 1905. Gaya ini banyak dipengaruhi oleh Eropa. Salah satu tempat seni adalah Pertokoan Braga di Bandung. Hingga kini, gaya Art Nouveau itu sendiri sebenarnya sudah dekat dengan kita. Rumah-rumah dengan hiasan flora masyarakat kelas menengah ke atas merupakan contoh termudah mengenai pengaruh Art Nouveau yang besar dan hidup hingga sekarang. Salah satu perkembangan Art Nouveau yang mempengaruhi desain di tanah air adalah desain mebel serta ukiran yang ada di Jepara. Desain pada kursi, meja, ataupun sekedar hiasan dinding menggunakan ukiran-ukiran berupa tumbuhan dan sulur-sulur liuk ini tanpa kita sadari adalah Art Nouveau yang ada di Indonesia. Dan ini contoh desainnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.